Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Ariska. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tax treaty provision, di mana penghasilan yang akan kita bahas itu adalah dividen, bunga, dan royalti. Agendanya, pertama kita akan membahas mengenai tax treaty, kemudian penghasilannya berupa dividen, bunga, dan royalti. Indonesia itu memiliki ketentuan tarif PPh Pasal 26, di mana tarif PPh Pasal 26 ini mengatur kebijakan mengenai tarif sebesar 20% final atas penghasilan bruto yang diperoleh dari bunga, termasuk premium diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman, ada royalti, sewa, kemudian insentif yang berkaitan dengan jasa, hadiah, dan penghargaan. Yang terakhir, penghasilannya berupa dividen. Tarif ini juga disesuaikan dengan tarif yang mengacu pada persetujuan penghindaran pajak berganda atau tax treaty. Adapun syarat dalam memanfaatkan perjanjian penghindaran pajak berganda ini, bahwasannya wajib pajak luar negeri itu wajib menyampaikan SKD atau surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri yang telah memenuhi persyaratan administratif dalam persyaratan dan persyaratan tertentu lainnya. Kemudian yang pertama adalah kita akan bahas mengenai tax treaty. Pengertiannya adalah tax treaty merupakan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B singkatnya antara dua negara bilateral yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak persetujuan. Ada dua model nih dalam perjanjian tax treaty ini, di mana ketentuannya adalah menggunakan dua model. Yang pertama adalah OECD model dan UN model. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya pemajakan berganda. Dengan demikian, agar tidak terjadi pemajakan berganda atas penghasilan yang sama yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak yang sama, maka adanya tax treaty ini membatasi hak pemajakan suatu negara untuk mengenakan pajak atas penghasilan. Nah, ketika masing-masing ketentuan domestik suatu negara sama-sama mengenakan pajak atas penghasilan, maka berdasarkan perjanjian tax treaty, hak masing-masing negara tersebut untuk mengenakan pajak suatu penghasilan dapat dihilangkan atau dengan kata lain dibatasi. Ketika suatu negara mengadakan tax treaty, maka negara tersebut itu setuju untuk dibatasi haknya untuk mengenakan pajak berdasarkan pembatasan yang telah diatur di tax treaty ini. Nah, Indonesia sendiri itu mempunyai ketentuan bahwasanya ada nih PPh Pasal 26 mengatur tentang pajak luar negeri, di mana tarifnya sebesar 20%. Nah, tarif ini juga disesuaikan dengan tarif yang mengacu pada persetujuan penghindaran pajak berganda atau tax treaty tadi. Penghasilan yang pertama yang akan kita bahas, kita akan fokus di pertama adalah dividen. Apa sih itu dividen? Dividen merupakan penghasilan yang diterima oleh pemegang saham dari suatu perusahaan. Nah, tidak sedikit nih negara yang mengenakan pajak atas penghasilan berupa dividen ini. Negara Indonesia pun mengenakan pajak atas dividen, baik itu diterima oleh wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri. Nah, sebagaimana namanya dividen, maka merupakan aturan mengenai pengenaan pajak. Dinyatakan bahwa negara tempat dividen berasal itu juga berhak mengenakan pajak atas dividen tersebut. Nah,
Dividen itu sebagai objek pemotongan PPh pasal 26 kalau di Indonesia. Wajib pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia berupa dividen, maka atas penghasilan dividen tadi dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari penghasilan brutonya. Nah, ini diatur dalam pasal PPh pasal 26 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Tetapi lain halnya apabila penerima dividen ini adalah wajib pajak luar negeri, di mana negara domisili yang bersangkutan itu mempunyai perjanjian perpajakan dengan Indonesia dan biasanya wajib melampirkan surat keterangan domisili, sehingga tarif pajak yang dikenakan biasanya sesuai dengan tax treaty yang telah disepakati. Selanjutnya pembahasan mengenai prinsip pemajakannya atas dividen. Ada dua, dividen dari negara sumber yang dibayarkan kepada penduduk negara lain atau negara itu adalah negara domisili hanya dikenakan pajak di negara domisili. Ini ketentuan pertama. Kemudian prinsip yang kedua, dividen dari negara sumber yang dibayarkan kepada penduduk negara lain, negara domisili, maka dapat juga dikenakan pajak di negara sumber itu sesuai dengan tarif yang telah disepakati antar negara. Kemudian ada contoh kasus, saya akan berikan sebuah kasus di mana di sini adalah negara Indonesia dengan Singapura. Indonesia ini ada suatu perusahaan namanya PT ABC. PT ABC ini mengumumkan dividennya nih, membagikan dividen kepada PT STR yang ada di Singapura. Nah, dividen yang dibagikan sebesar 500 juta dibagikan kepada PT STR. Nah, sesuai dengan ketentuan ada dua perlakuan. Untuk Indonesia sendiri, apabila dua negara ini tidak memiliki perjanjian tax treaty atau penghindaran pajak berganda, maka menggunakan ketentuan PPh pasal 26 dengan tarif sebesar 20%. Nah, jika demikian, maka 500 juta dari dividen yang dibayarkan akan dikenakan pajak sebesar 100%, di mana berasal dari 500 juta dikali dengan 20%. Nah, lain halnya nih dengan ketentuan kedua. Apabila negara Indonesia dengan negara Singapura ini memiliki ketentuan perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty yang telah disepakati nih, bahwasannya mengenai penghasilan berupa dividen, Indonesia dengan Singapura mengenakan tarif sebesar 15% atas dividen yang dibagikan atau jumlah bruto dividen yang dibagikan. Dimana apabila demikian, maka dua negara ini telah sepakat nih bahwa dividen yang 500 juta yang dibagikan oleh PT ABC dikenakan pajak dikalikan dengan 15%. Maka pajak yang dikenakan atas dividen yang dibagikan sebesar 75 juta. Selanjutnya, pembahasan kedua adalah mengenai penghasilan berupa bunga. Nah, dijelaskan tadi bahwasanya tax treaty itu ada dua model. Ada model OECD model dan UN model. Apa sih penghasilan bunga berupa bunga? Menurut pasal 11 OECD model, penghasilan dari semua jenis tagihan utang. Kemudian penghasilan dari sekuritas yang diterbitkan pemerintah berupa surat-surat utang atau obligasi. Kemudian bunga ini dapat juga berupa premi dan hadiah yang melekat pada sekuritas. Ada juga denda atas keterlambatan pembayaran, yang tidak diperlakukan sebagai bunga. Ketentuannya adalah Indonesia sendiri mempunyai perjanjian perpajakan dengan beberapa negara yang ada di dunia.
Di antaranya adalah tentang tarif pajak bunga yang dibayarkan sesuai dengan yang telah disepakati. Contohnya adalah negara Indonesia dengan Belanda itu menerapkan tarif 10% untuk bunga, dan jenis bunga lainnya adalah 20%. Kemudian untuk negara Belgia 10 dan 15, Prancis 10 dan 20, Indonesia Inggris 10 dan 15, Kanada sebesar 15%, kemudian Jerman Barat 10%, Filipina 10 dan 15%, Thailand dan Jepang masing-masing adalah 15 dan 10%. Alokasi hak pemajakan atas penghasilan bunga, yang pertama, negara sumber berhak untuk memajaki. Isinya pembatasan hak pemajakan bagi negara sumber penghasilan atas bunga, maka biasanya dikenakan tarif sebesar 10% dari jumlah bruto pembayaran bunga. Atau dengan kata lain, misalkan Indonesia nih, negara sumbernya, kemudian Indonesia berhak nih untuk memajaki, tapi kalau di Indonesia ada ketentuannya PPh pasal 26, yaitu sebesar 10%. Kemudian dialokasikan hak pemajakannya yang kedua adalah di negara domisili. Negara domisili ini berhak juga untuk memajaki. Negara domisili ini memiliki hak pemajakan residual atas penghasilan bunga juga. Nah, untuk menghindari adanya pajak berganda, maka dilakukanlah penggunaan metode kredit pajak sesuai dengan ketentuan pasal 11 di negara domisili. Kemudian akan lebih jelasnya dijelaskan salah satu contoh kasus di mana ada negara A yaitu negara Indonesia dan negara B yaitu negara Kanada. Negara Indonesia memiliki perusahaan namanya ACO. Nah, negara Indonesia ini membuka perusahaan lagi nih di Kanada. Nah, perusahaan BUT namanya ACO juga yang ada di Kanada. Kemudian BUT ACO ini meminjamkan modal atau uangnya kepada perusahaan yang ada di Kanada, BCO, sebesar 50 miliar. Nah, atas pinjaman yang diberikan tadi, maka perusahaan BCO yang ada di Kanada itu wajib membayar bunga nih per tahunnya sebesar 2,5 miliar. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwasannya negara Indonesia dengan negara Kanada itu memiliki perjanjian tax treaty bahwa untuk penghasilan bunga dikenakan tarif sebesar 15%. Maka perhitungannya diasumsikan bahwa di kasus ini dibayarkan induknya adalah ACO yang ada di negara Indonesia. Maka negara Indonesia ini memperoleh pembayaran bunga sebesar 2,5 miliar dipotong dengan pajak bunganya nih yang telah disepakati tadi sebesar 15%. Maka pajak yang dipotong adalah sebesar 375 juta. Ini untuk penghasilan bunga. Kemudian selanjutnya adalah mengenai penghasilan berupa royalti. Kita fokus ke penghasilan dividen, kemudian bunga, selanjutnya adalah royalti. Nah, apa sih royalti itu? Royalti adalah besaran uang yang dibayarkan seseorang untuk penggunaan properti, hak paten, hak cipta, atau sumber alam lainnya, karena penggunaan tersebut memberikan nilai keuntungan. Nah, berdasarkan pasal 12 ayat 1 Tax Treaty atau P3B, itu hak pemajakan atas royalti yang timbul di negara sumber yang diterima oleh penerima manfaat sebenarnya
hanya dapat dikenakan pajak di negara domisili. Atau dengan kata lain, hak pemajakan atas royalti itu diberikan sepenuhnya kepada negara domisili. Kemudian ketentuan lain mengatakan bahwa pengenaan pajak dapat menggunakan ketentuan hukum pajak nasional, yaitu yang berlaku di Indonesia, yaitu PPh pasal 26 dengan tarif sebesar 20%. Ketentuan lain juga menjelaskan bahwa menurut PPh pasal 32A Undang-Undang PPh ini menyebutkan nih bahwa perjanjian perpajakan itu berlaku sebagai perangkat hukum khusus, lex specialis. Dengan demikian, ketentuan dalam Undang-Undang PPh ini tidak berlaku apabila di dalam perjanjian perpajakan itu diatur lain. Misalkan tadi di Indonesia ketentuan pasal 26 Undang-Undang PPh nih tarifnya sebesar 20% untuk pajak penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Nah, sedangkan di tax treaty-nya ini mengatur lain, maka tetap digunakan ketentuan berdasarkan tax treaty yang telah disepakati oleh kedua negara. Selanjutnya, untuk lebih mudah memahami, saya akan memberikan sebuah kasus. Kasusnya adalah PT Antariksa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti. Nah, PT Antariksa menggunakan merek dagang nih yang sudah dipatenkan dari perusahaan Singapura, namanya Atlantic Ltd. Nah, dari penggunaan hak merek tersebut, PT Antariksa membayarkan royaltinya setiap tahun ke Atlantic Ltd karena telah menggunakan merek dagangnya. Nah, royalti yang dibayarkan setiap tahunnya itu sebesar 700 juta dalam rupiah Indonesia. Maka atas pembayaran tersebut dikenakan pajak royalti. Penyelesaiannya ada dua ketentuan nih. Ketentuan pertama itu mengatakan bahwa dikenakan pajak berdasarkan sumber penghasilannya, yaitu penghasilannya bersumber dari Indonesia. Nah, kalau di Indonesia ada ketentuan PPh pasal 26 di mana tarif untuk royalti sendiri pajaknya adalah sebesar 20% dari brutonya. Maka sebesar 700 juta dari royalti yang dibayarkan dikenakan pajak sebesar 20%. 700 juta dikali dengan 20%, maka pajaknya sebesar 140 juta. Kemudian, ketentuan kedua mengatakan bahwa Indonesia dengan Singapura ini memiliki perjanjian tax treaty, sehingga ketentuan yang digunakan adalah tax treaty antara Indonesia dengan Singapura. Ketentuan pajak royalti yang telah disepakati oleh kedua negara ini diasumsikan sebesar 15% dari jumlah royalti yang dibayarkan. Maka atas royalti sebesar 700 juta ini dikenakan pajak sebesar 15%, maka 15% dikali dengan 700 juta. Maka pajak yang dipotong adalah sebesar 105 juta. Ini untuk kasus royalti. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.